Janji palsu Caka. Bab 9. Caka. Perbincangan yang bagiku tak penting akhirnya berakhir juga. Segera kulangkahkan kakiku ke dalam kamar. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Frizi. Tidak, kusangka aku merindukannya padahal baru beberapa menit tidak bertemu. Ketika aku masuk, tidak ada Frizi di sana. Apa dia masih mencuci? Harusnya aku tidak mengusirnya. Aku bukannya takut dia mematai-mataiku, tapi aku hanya ingin menjaga perasaannya. Aku tahu Winda wanita seperti apa. Dia tipe penggoda lelaki. Aku tidak mungkin membiarkan istriku sakit hati. Frizi, kamu di mana? Teriakku. Tak ada sahutan. Aku mencarinya di kamar mandi, tapi dia tak ada. Apakah dia marah padaku dan melarikan diri? Tidak. Frizi bukan tipe seperti itu apalagi. Setelah kami menuntaskan makan malam pertama yang sempat tertunda, aku keluar kamar, mencarinya di tempat cuci baju. Dia ada di sana sedang duduk, di kursi kayu, memandangi jemuran dari dalam. Aku mendekatinya. Dia belum menyadari kehadiranku. Frizi, kataku lembut. Frizi terkejut, buru-buru diusap pipinya. Sekarang aku yang terkejut. Apa dia menangis? Mas butuh sesuatu? Tanya Frizi. Dia berbalik dan tersenyum. Dari matanya aku tahu jika dia menangis. Aku menyuruhnya mendekat. Mas butuh sesuatu? Sahutku sambil meraihnya ke dalam pelukan. Dia terkejut. Butuh apa? Mas, Frizi siapin sekarang, kata Frizi. Aku tahu dia gugup. Aku melepas pelukan. Dia menatapku bingung. Mari kita lakukan ini. Aku mencium bibirnya sekilas, hanya berniat menggodanya. Tapi sepertinya dia tidak menyukainya. Terbukti sekarang dia menunduk, matanya berkaca-kaca. Apa aku salah? Maaf, Mas hanya ingin. Kataku terputus begitu melihatnya mendongak. Dia menangis lagi. Tidak perlu, Mas. Frizi hanya gembira melihat Mas sudah menerima Frizi dengan baik sekarang. Ucap Frizi sesenggukan. Aku menghapus air matanya. Sudahlah, jangan menangis. Aku menenangkannya. Frizi terlihat ragu-ragu untuk berkata, dan itu, Mas, Winda sudah pulang. Aku mengangguk, dari tadi. Kenapa? Enggak, Mas. Mas mau makan siang pakai menu apa? Frizi mengalihkan pembicaraan. Padahal aku yakin dia ingin menanyakan banyak pertanyaan tentang Winda. Apa saja, nanti malam kita makan di luar. Aku belum pernah mengajaknya makan malam di luar. Aku ingin sekali melakukannya tapi hatiku selalu menolaknya. Sekarang, aku tidak perlu bersandiwara. Akan aku katakan semua yang aku suka dari dirinya atau yang tidak aku suka. Frizi termangu, tapi setelahnya dia memelukku. Dia terlalu gembira untuk sekadar rencana makan malam yang biasa dilakukan keluarga. Aku menyesal telah memperlakukannya dengan buruk. Bersiaplah, nanti malam dandan yang cantik, kataku. Frizi mengerti. Dia bergegas ke dapur. Sementara aku akan menelepon seseorang. Memberikan kejutan adalah sebuah keharusan untuk membuat istri semakin mencintai. Rashford Garden. Frizi tampak cantik. Tidak henti-hentinya aku memandangnya. Dia terlalu menawan malam ini. Gaun terusan polosnya yang berkilau, polesan makeup yang natural, ditambah sepatu hak tinggi yang semakin memperindah penampilannya. Apalagi sejak pertama kami masuk mobil, dia selalu membuaiku dengan senyumannya. Aku bahkan tidak menyangka jika makan malam pertama, kami sangat berkesan untuknya. Untukku juga pastinya. Duduk, sayang, kataku ketika menarik kursi untuknya. Frizi tertegun. Apa yang salah dari sikapku? Apa terlalu berlebihan? Mas bilang apa? Tanyanya bingung. Aku mengulang lagi apa yang aku katakan. Tapi dia tertegun lagi untuk kedua kalinya. Kenapa? Tanyaku penasaran. Aku menatapnya intens. Mas memanggilku sayang. Benarkah? Aku tidak salah dengarkan. Frizi seakan tidak percaya dengan ucapanku dan anehnya aku juga. Aku tidak merencanakan untuk memanggilnya seperti itu. Kata itu terlontar begitu saja. Maaf, kalau kamu tidak suka, sesalku.
Aku menyuruhnya duduk tanpa menggunakan kata-kata. Manis, mungkin karena kami belum terbiasa, jadi rasanya pasti aneh. Aku suka, Mas. Terima kasih, ucapnya malu. Ya Tuhan, Frizzy berterima kasih hanya untuk panggilan sayang. Aku mengangguk, terenyuh. Beberapa saat kami hanya diam. Frizzy dengan segala kebahagiaannya dan aku dengan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan telah memberiku jalan untuk memulai semuanya dari awal. Mas, kita tidak pesan sesuatu, ucap Frizzy tersadar dari lamunannya. Beberapa kali waiters datang untuk menanyakan pesanan, tapi aku selalu menolaknya. Aku terlalu nyaman dengan pemikiranku sendiri. Tunggu 5 menit, Mas sedang menunggu seseorang? Ucapku sembari menilik jam di pergelangan tanganku. Mungkin 5 menit lagi orang yang aku undang datang. Wajah Frizzy berubah keruh. Mungkin dia berpikir aku tidak senang jika hanya makan berdua dengannya. Atau mungkin dia berpikir aku akan mengajak Winda. Bagiku itu konyol, karena aku tidak suka dengan Winda. Kebodohanku dulu adalah ketika mengajaknya makan malam wanita itu tanpa memperdulikan istriku yang menunggu di tengah hujan. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Kalian menunggu lama. Suara yang asing di telingaku menyapa kami. Wanita itu adalah ibu mertuaku, Ibu Rus. Sekarang aku harus terbiasa memanggilnya ibu bukannya tante. Aku memang tidak pernah lagi mendengar kabarnya setelah Frizzy menikah denganku dan kami tinggal bersama. Frizzy terkejut melihat ibunya datang. Dia cepat-cepat berdiri dan memeluknya erat. Istriku pasti merindukan ibunya. Aku berdiri untuk mencium tangan wanita yang telah melahirkan Frizzy. Sopan santun berusaha aku tunjukkan untuk membuat Frizzy terkesan. Dalam hati aku meminta maaf karena telah menuduh beliau yang bukan-bukan. Aku yang salah, karena menganggap semua orang yang tidak punya apa-apa hanya memanfaatkan kekayaan ibuku. Pikiranku terlalu pisik. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika aku melakukannya lagi. Silahkan duduk, Bu, kataku sambil menarik kursi untuk beliau. Beliau tersenyum dan berterima kasih. Aku memanggil waiters, memesan menu yang kami suka dan berbincang-bincang selagi menunggu. Ibu sudah ingin menimang cucu, ungkap ibu pada kami. Frizzy menunduk malu, tapi aku dengan mantap mengatakan sebentar lagi ibu akan mendapatkannya. Kami sedang mengusahakannya, Bu, doakan saja. Frizzy mendelik ke arahku, dia protes kenapa seoptimis itu. Aku hanya tersenyum dan berkata nanti malam dia akan tahu jawabannya. Mas, Frizzy boleh bertanya? Bisik Frizzy. Aku mengangguk, tentu. Kenapa Mas memanggil ibu untuk makan malam bersama? Karena kita belum pernah melakukannya. Mas takut menyesal jika melupakan ibu, kataku. Ibu mengatakan jika aku menantu yang terbaik yang dipilihkan Tuhan untuk Frizzy. Aku menanggapinya dengan senyuman. Sekarang memang aku begitu, tapi kemarin-kemarin aku menantu yang buruk. Makan malam selesai. Aku memberitahu Frizzy jika ibu akan menginap beberapa hari di rumah. Dia gembira sekali sampai matanya kembali berair. Sudahlah, jangan ada tangisan di setiap kebahagiaan, ucapku memprotesnya. Frizzy mengusap air matanya dan tersenyum. Dia dengan riang menggamit lengan ibu, dan kami pulang dengan hati yang terasa berbeda. Ibu Rus memintaku untuk membahagiakan Frizzy karena Frizzy merelakan cinta pertamanya hanya untuk menikah denganku. Sejujurnya, ibu melarang kalian menikah. Tapi ibu kamu yang memaksa karena beliau menyukai Frizzy. Ibu sampai tidak enak hati karena harus melibatkan kalian dalam masa lalu kami. Kami memang pernah berjanji untuk menikahkan anak-anak kami, tapi itu hanya omong kosong belaka. Setelah ibu tahu ibu kamu mengidap penyakit kanker dan satu-satunya permintaannya hanyalah Frizzy, ibu tidak bisa apa-apa. Semoga ibu kamu bahagia di alam sana karena melihat kalian seharmonis ini, jelas Ibu Rus dengan mata berkaca-kaca. Jadi inilah kenyataan yang sebenarnya. Aku benar-benar salah paham. Tuhan, yang menjadi korbannya adalah Frizzy. Maafkan suamimu ini, Frizzy. Bersambung.